Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham Picar, yang kedua saham Asha, dan yang ketiga yaitu saham Mika. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham Picar. Saham Picar peragangan terakhir naik signifikan 28,57% di harga 180. Bagaimana dengan prospek saham Picar kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas secara tegak, itu artinya secara indikator stokastik saham Picar ini sudah mulai menunjukkan reboundnya, begitu juga dengan MACD-nya sangat mendukung. Garisnya masih mengarah ke atas, apalagi di peragangan terakhir menunjukkan volume hijau yang cukup signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Picar ini. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya memang lagi downtrend ya, cukup tajam dengan harga dasarnya yaitu di 118. Setelah menyentuh support 118, saham Picar mulai menunjukkan reboundnya dan menunjukkan tanda-tanda balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Picar. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 173 yang mampu ya di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 118, seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan harga dasar ya dari downtrend tajamnya saham Picar. Untuk resisten yang pertama yaitu di 217, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Apabila kedepannya saham Picar mampu melanjutkan reboundnya, setidaknya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua yaitu di 248, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya, dan yang ketiga yaitu di 279. Untuk teman-teman yang mencermati saham Picar ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul di area golden ratio-nya ini, silahkan TP dulu ya. Tetapi kalau dia cuma koreksi kecil, silahkan tahan saja. Sebaiknya teman-teman pasang trailing stop-nya kalau sudah mendapatkan cuan. Itu untuk menjaga cuan maupun modal teman-teman. Kalau dia koreksi tajam, sebaiknya teman-teman TP saja. Kalau dia langsung koreksi, sebaiknya teman-teman lihat saja posisi support pertamanya yaitu di 173. Selama masih mantul di atas 173, saya kira masih aman ya untuk dibeli. Lain halnya kalau dia breakdown di 173, baru teman-teman cabut saja dari saham Picar ini. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun indikator MACD-nya sangat mendukung ya, kalau ke depannya saham Picar ini ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Semoga saja ini menjadi awal balik arah ya dari downtrend tajamnya saham Picar. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang kedua, yaitu saham Asha. Saham Asha peragangan terakhir naik 5,91% di harga 197. Bagaimana dengan prospek saham Asha kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sudah korslen ke atas ya, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik saham Asha ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah korslen. Apalagi di beberapa peragangan terakhir menunjukkan volume hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya di saham Asha ini. Terbukti kalau kita lihat candlenya ya di 5 peragangan terakhir menunjukkan candle hijau. Ini naik secara perlahan ya, dan mampu breakout juga di area resistennya ketika itu di 188. Semoga saja ke depannya saham Asha ini mampu melanjutkan reboundnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Asha. Kalau untuk support tentu saja di 188, yang kedua yaitu di 101. Untuk resisten yang pertama yaitu di 242, yang kedua 285, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 328, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi walaupun masih jauh. Apabila kedepannya mampu ya setidaknya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk melanjutkan uptrend panjangnya cukup besar. Untuk teman-teman yang mencermati saham Asha ini, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk ya secara bertahap. Tetapi apabila dia koreksi, sebaiknya teman-teman jadikan 188 ini menjadi patokan ya. Kalau dia masih sideways di 188, saya kira masih aman ya untuk dibeli.
Tetapi kalau dia breakdown melewati 188 baru teman-teman cabut saja dari saham ASHA ini. Kalau dia sudah naik dan mantul di resisten pertama itu menjadi kunci. Kalau dia mantul dan koreksi tajam ke bawah sebaiknya teman-teman TP saja atau memasang saja trailing stopnya apabila teman-teman sudah cuan ya untuk menjaga cuan teman-teman. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya kalau ke depannya saham ASHA ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham ASHA. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham Mika. Saham Mika peragangan terakhir naik 2,58% di harga 2.780. Bagaimana dengan prospek saham Mika? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah sempat turun ke bawah, tapi balik lagi korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik, saham Mika ini sudah mulai ya menunjukkan rebound baliknya. Begitu juga dengan MACD-nya masih mengarah ke atas ya garisnya. Apalagi di peragangan terakhir menunjukkan volume hijau kembali, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Mika ini. Terbukti asing net buy ya peragangan terakhir sebesar 6,68 billion, itu artinya asing sudah mulai akumulasi di saham Mika ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya masih berada di atas SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya posisinya masih berada di area fase naiknya. Apalagi di peragangan terakhir mampu breakout di area golden ratio-nya yang khusus koreksi di harga 2.740, maka peluang untuk balik arahnya ya cukup besar saham Mika ini selama masih mampu mempertahankan posisinya di atas 2.740. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Mika. Kalau untuk support tentu saja di area golden ratio-nya ini di harga 2.740. Yang kedua yaitu di 2.610, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya, dan yang ketiga yaitu di 2.490. Untuk resisten yang pertama yaitu di 2.920, resisten yang kedua yaitu di 3.140, yang ketiga yaitu di 3.790, ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi yang khusus target, ini khusus untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Tetap ya kalau mengambil posisi jangka panjang memperhatikan analisa fundamentalnya. Kalau analisa fundamentalnya bagus secara kuartal maupun perbandingan secara kuartal tahunan, silahkan mengambil posisi jangka panjang. Kalau posisinya fundamentalnya biasa saja, silahkan memperhatikan analisa teknikalnya ya, mengambil peluang jangka pendek saja. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya masih mendukung ya, kalau kedepannya saham Mika ini masih ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Setidaknya teman-teman yang mencermati saham Mika ini perhatikan saja posisi entry-nya. Kalau dia mampu ya melanjutkan rebound-nya, silahkan masuk secara bertahap. Kalau dia posisinya seperti ini ya, naik baru turun lagi. Kalau menunjukkan tanda-tanda koreksi lagi, silakan teman-teman TP saja ya, mengambil cuan pendek saja. Yang penting modalnya bertambah. Kalau dia langsung koreksi, sebaiknya teman-teman perhatikan saja support 2.740. Selama masih di atas 2.740 masih aman ya untuk dibeli. Sekarang tergantung momentum entry teman-teman. Yang penting jangan lewat 2.740. Kalau lewat 2.740 sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham Mika ini. Takutnya dia melanjutkan downtrend tajamnya ke bawah lagi ya. Sampai di harga support yang kuat ya yang menjaga saham Mika ini yaitu di 2.490. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Mika. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.